Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah Sobat, saya membawa 5 buah pusaka. Nah ini nanti ke 5 buah pusaka ini nanti akan saya rilis kepada Anda bahwasanya ini adalah pusaka bagus dengan mahar terjangkau. Mudah-mudahan ini nanti di video kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat-lihat dari beberapa koleksi galeri Bumi Mojopahit yang akan saya tawarkan kepada Anda. Mudah-mudahan Anda berminat dengan kelima buah pusakanya. Nah, seperti apa sih wujud dari kelimanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Sobat PNC, kita akan langsung saja untuk mereview dari pusaka yang pertama dalam judul video keris bagus dengan mahar terjangkau. Nah, ini adalah pusaka yang pertama yang akan saya rilis untuk di video kita kali ini, Sobat. Nah, kalau Anda melihat di sini untuk di tampilan warangkanya sudah bersih dan juga sudah glowing. Karena apa? Karena ini memang sudah dalam keadaan saya serviskan untuk di warangkanya. Begitupun juga dengan bilahnya, Sobat. Jadi bilahnya ini kapan hari, kalau nggak salah sekitar 1 mingguan ini sudah dalam keadaan saya warangkan. Coba kita akan melihat wujudnya ini seperti apa ini, Sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusaka pertama yang akan kita review untuk di episode kita kali ini, Sobat. Nah, kalau Anda melihat di sini, untuk di tampilan dari pamornya, ini bisa dikatakan pamornya mubiar dan sekaligus ini pamornya ngawat, Sobat. Nah, kalau kita raba seperti ini maka akan terasa untuk di pamornya. Dan untuk di pamornya sendiri, kalau untuk saya ini masuknya di adek telu atau adek wengkon atau juga bisa disebut dengan pamor tejo kinurung. Dan yang istimewa sekali, Sobat, ini di bagian gonjonya ada pamor yang cukup langka, yaitu pamor sampir. Nah, ini kalau Anda melihat di sini nih. Nah, ini adalah pamor sampir. Dia pamornya ini tembus sampai di bagian sisi baliknya, Sobat. Nah, ini adalah pamor sampir di dalam pengetahuan tosan aji saya, Sobat. Ini sangat luar biasa sekali. Untuk di dapurnya sendiri, ini adalah dapur brojol. Jadi dapur brojol, pamornya pamor tejo kinurung atau adek wengkon atau adek telu. Nah, seperti ini. Ini adalah pusaka yang pertama yang kita rilis untuk di video kita kali ini, Sobat. Untuk di sandangannya sendiri ini memakai gayaman Solo. Dan untuk di pendoknya, Sobat, ini pendoknya masih sangat tebal ini. Nah, ini sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Nanti untuk di lebih detailnya, Sobat, akan saya videokan biasanya di akhir video. Nah, lalu untuk yang kedua, ini kerisnya panjang. Ini kerisnya panjang. Nah, seperti ini. Kalau nggak salah, kalau saya ingat saya ini panjangnya sekitar 60 cm ini untuk di panjang dari bilahnya, Sobat. Kalau Anda melihat di sini untuk di bagian ini ada dadarnya bentuknya seperti ini. Nah, untuk di kayunya sendiri saya kurang paham. Ini kira-kira kayu apa ya? Kok motifnya kok bagus banget nih, seperti ini. Loreng-loreng kayak gini nih, Sobat. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini seperti apa ini. Nah, ini adalah wujud dari kerisnya, Sobat. Nah, kalau Anda melihat di sini, kerisnya memang panjang. Ini sekitar kalau nggak salah, seingat saya memang 60 cm untuk di panjang bilahnya. Ini adalah keris Bangkinang. Ini keris luar Jawa ini, Sobat. Nah, bentuknya seperti ini. Ini loknya ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini looknya 11. Jadi keris Bangkinang dengan look 11. Ini untuk di pamornya sendiri, ini masuk di pamor ngulit semongko ini, Sobat. Nah, ini pamornya pamor ngulit semongko. Ini sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena kerisnya ini memang panjang, Sobat.
Nah, ini adalah pusaka yang kedua. Coba kita akan melanjutkan lagi untuk melihat di pusaka yang ketiga, sobat. Nah, pusaka yang ketiga ini. Nah, ini. Ini adalah pusaka yang ketiga yang kita review untuk di episode kita kali ini, sobat. Kalau Anda melihat di sini, untuk di warangkanya ini kayaknya apa ya? Ada keunikan tersendiri, dan kayunya pun juga ini kayu bagus ini, sobat. Nah, ini kayunya memang kayu bagus. Pusaka ini kalau boleh saya bilang sempat menjadi koleksi pribadi saya. Karena apa? Karena untuk di pusakanya sendiri, sobat, bilahnya ini sangat pulen. Jadi bilahnya ini terkesan basah, pulen, terkesan basah, dan kalau boleh saya bilang tidak mudah dihinggapi karat. Coba kita akan melihat wujud pusakanya seperti apa ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini pun juga sudah dalam keadaan diwarangi. Jadi warangkanya juga sudah diserviskan. Nah, sudah saya serviskan, dan untuk di bilahnya sendiri ini pun juga sudah dalam keadaan diwarangi, sobat. Untuk di pamornya sendiri ini menurut saya pamornya adalah pamor melati sinebar. Nah, melati sinebar ini berkisar pada hal-hal kerezekian dan juga nama baik dari pemiliknya. Kalau Anda melihat di sini, sobat, di bagian sor-soran dari bilahnya ini sangat bisa dikatakan agak lebar dari kebanyakan keris biasanya. Nah, lebih lebar dari kebanyakan pada umumnya keris. Nah, ini. Dan untuk di bilahnya sendiri pun juga seperti itu. Ini bilahnya juga lumayan lebar. Nah, seperti ini. Untuk di dapurnya sendiri ini masuk di dapur brojol, sobat. Nah, dapur brojol. Pamornya adalah pamor melati sinebar. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga yang kita review untuk di episode kita kali ini. Kalau Anda melihat di sini bentuk atau tampilan dari bilahnya ini hitam, berkesan basah, dan juga ini kalau menurut saya tidak mudah untuk dihinggapi karat. Karena apa? Karena ini memang untuk di bilahnya adalah bagus banget gitu loh, sobat. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga yang kita review untuk di episode kita kali ini. Lalu lanjut lagi, sobat, untuk di pusaka yang keempat. Nah, pusaka yang keempat adalah ini. Kalau Anda melihat di sini untuk di warangkanya sangat bersih dan juga glowing. Jadi bersih dan juga glowing. Ini menandakan kalau pusaka ini warangkanya sudah dalam keadaan saya serviskan, sobat. Nah, seperti ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini seperti apa ini. Oke, nah ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini, sobat, untuk di tampilan pamornya dengan bilahnya ini bisa dikatakan kontras. Jadi untuk di tampilan pamornya ini memang pamornya mubiar, tapi untuk di bilahnya ini kesannya hitam. Jadi hitam putih seperti itu. Nah, ini untuk di secara keseluruhan kalau saya boleh bilang pusaka ini sungguh sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi karena masih tergolong, kalau menurut saya ini masih tergolong utuh. Nah, dan pamornya pun juga seperti itu. Pamornya ini kalau menurut saya masuk di pamor wos putah, sobat. Nah, ini pamornya pamor wos putah. Nah, coba kalau seperti ini. Dan di bagian sini, di bagian gandeknya ini, sobat. Nah, ini ada pamor. Di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, pamor yang ada di gandek seperti ini namanya pamor batu lapak. Jadi bukan seperti pamor yang ada di bilah. Kalau batu lapak di bilah itu kan dia bentuknya setengah lingkaran seperti ini. Nah, kalau di gandek yang kayak gini, bulat seperti ini pun juga namanya batu lapak menurut pengetahuan Tosan Aji saya, sobat. Nah, ini adalah pusaka yang keempat. Ini pun juga sama, dapurnya dapur brojol, sobat. Jadi dapur brojol, pamornya wos putah, dan juga batu lapak berada di gandeknya sini. Nah, ini adalah pusaka yang keempat. Lalu pusaka yang terakhir coba kita akan melihatnya. Nah, ini pun juga sama. Ini juga sempat menjadi koleksi pribadi saya, sobat. Nah, ini adalah, kalau nggak salah dulu ini saya dapatkan dari teman Yogyakarta ini untuk di pusakanya. Nah, di bagian belakangnya, belakang pendoknya ini ada simbol dari keraton, kalau nggak salah ini keraton Jogja ini, sobat ya. Nah, ini coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini seperti apa.
ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Looknya 3, ini adalah dapur jangkung. Nah, ini adalah dapur jangkung. Kalau untuk di pamornya sendiri, ini masuk di pamor apa ini ya? Wengkon isen atau ngulit semoga ini kira-kira kalau menurut Anda sobat. Nah, ini adalah pamornya seperti ini. Dan untuk di bilahnya sendiri, ini bisa dikatakan apa ya? Agak tebal ini sobat untuk di bilahnya. Ini sangat terawat dan juga sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Mudah-mudahan ini di antara sobat semuanya ada yang berminat ini dengan beberapa atau malah semuanya gitu loh. Bagi Anda yang berminat dengan beberapa koleksi yang saya tampilkan ini tadi, Anda langsung bisa menghubungi di nomor WA saya sobat. Oke, akan saya balik untuk kameranya biar Anda juga bisa melihat lebih detail dari kelima buah pusaka yang kita review untuk di episode kita kali ini. Oke, sobat WMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari kelima buah pusakanya. Nah, ini kelima buah pusaka ini saya tawarkan dalam sebuah tayangan video keris bagus dengan mahar terjangkau. Nah, kita akan mulai dulu di pusaka yang pertama, sobat. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di pusaka yang pertama ini adalah dapurnya dapur brojol. Dengan pamornya ini adalah pamor adek telu atau adek wengkon atau yang paling umum sekali yaitu pamor tejo kinurung, sobat. Nah, bentuk dari pamornya kalau Anda melihat di sini, nah ini pamornya ngawat ini sobat. Kalau kita raba seperti ini, nah dia akan terasa, nah, gerunjal-gerunjalnya itu terasa. Nah, ini adalah salah satu dari bentuk pamor ngawat. Dan kalau untuk di bagian gonjonya sendiri sobat, ini adalah pamor sampir. Nah, pamor sampir ini adalah pamor yang cukup langka sekali di dalam dunia tosan aji sobat. Nah, ini adalah pamor sampir, jadi dia memang nyampir seperti ini. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Coba Anda amati dulu ini. Siapa tahu di antara sobat semuanya ini ada yang berminat dengan pusaka yang pertama ini sobat. Ini adalah dapurnya dapur brojol dengan pamor tejo kinurung. Kalau nggak salah ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji dari daerah Jember atau mana gitu loh. Jawa Timur bagian timur. Nah, ini adalah warangkanya. Nah, warangkanya pun juga sudah dalam keadaan saya serviskan. Nah, kayunya pun juga kayu bagus ini sobat. Nah, ini adalah warangkanya. Lalu kita akan melihat di pusaka yang kedua sobat. Nah, pusaka yang kedua ini sangat panjang sekali. Nah, ini adalah keris bangkinang. Keris bangkinang kalau nggak salah ini untuk dipanjangnya sekitar 60 cm untuk dibilahnya. Nah, ini untuk di pamornya sendiri masuk di pamor ngulit semoko kalau menurut saya ini sobat. Nah, ini memang tidak apa ya, nggak umum lah. Karena apa? Karena memang panjang. Kalau di dalam tosan aji Jawa itu masuk di keris kolowijan. Jadi keris yang apa ya, panjangnya itu di atas rata-rata gitu. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Nah, ini jika di antara sobat ini ada yang punya minat dengan pusaka yang kedua, Anda bisa melihatnya lebih detail ini sobat. Nah, ini untuk di bagian dedernya ini mungkin juga gaya Melayu mungkin ya sobat. Nah, untuk di kayunya sendiri saya juga kurang paham ini kira-kira kayu apa ya. Kayaknya kok seperti bulu apa ya, macan tutul itu seperti itu. Ini bagus loh ini pusakanya, bagus dan juga panjang. Nah, ini adalah pusaka yang kedua sobat. Lalu kita lanjutkan lagi untuk di pusaka yang ketiga. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga. Dedernya pun juga ini bagus loh ini. Nah, ini dedernya bagus dan pusakanya pun juga pusaka bagus. Ini sempat menjadi koleksi pribadi saya. Jadi ini sudah sangat lama sekali nih saya koleksi sobat. Nah, dan untuk dibilangnya sendiri ini baru saja saya warangi. Kalau Anda melihat di sini di bagian pamornya, nah di pamornya ini kalau kita melihat sekilas ini kerlip-kerlip sobat. Nah, ini di bagian pamornya ini, bagian sor-soran ini. Nah, dia agak kerlip-kerlip ini. Nah, untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor melati sinebar. Nah, ini adalah pamor melati sinebar. Nah, demikian yang ini pun juga pamornya kerlip-kerlip ini sobat.
kapan hari itu ada salah seorang pecinta Tosan Aji. Beliau itu suka sekali dengan pamor yang kerip-kerip Masir Malelo seperti ini. Waktu itu beliau berminat dengan apa ya, kalau nggak salah dapur jalak nyucup madu, yang waktu itu saya review di Pusaka bagus dengan mahar terjangkau. Cuma sayangnya waktu itu sudah dimahari oleh orang lain. Nah, ini pun juga sama untuk di pamornya sendiri sobat. Nah, kalau kita gerak-gerakkan seperti ini, dia ini pamornya Masir Malelo atau kerlip-kerlip. Waktu itu beliau bilangnya itu bunga garam katanya, kayak bunga garam. Jadi memang kerlip-kerlip seperti ini. Nah, untuk tampilan dari pusakanya sendiri ini bisa dikatakan masih lumayan utuh. Ini sempat menjadi koleksi pribadi saya. Dan untuk di tampilan apa ya, rabaan dari pusakanya ini rabaannya halus, hitam, pulen, dan juga rabaannya halus. Nah, seperti ini. Dan untuk di pamornya ini ada pamor semacam kayak pamor Masir Malelo. Jadi kalau kita gerak-gerakan seperti ini, dia kerlip-kerlip sobat. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu dari keunikan tersendiri di dunia Tosan Aji Nusantara. Nah, oke, ini adalah pusaka dapur brojol dengan pamornya pamor Melati Sinebar. Coba kita akan lanjut lagi untuk di pusaka yang keempat sobat. Oh ya, mungkin Anda pengen melihat dari warangkanya. Nah, warangkanya seperti ini. Kayunya pun juga ini kayu bagus. Dan ini pun juga sudah saya serviskan sobat untuk di warangkanya. Nah, jadi bagi yang memahari, jadi tinggal langsung mengoleksinya saja. Jadi tidak ada PR. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga. Kita lanjutkan lagi untuk di pusaka yang keempat sobat. Nah, ini adalah pusaka yang keempat yang kita review untuk di video kita kali ini sobat. Nah, untuk di pamornya sendiri, kalau Anda melihat degradasi dari pamor dan juga bilahnya ini kontras, karena pamornya putih, bilahnya berwarna hitam. Nah, kesannya memang sangat bagus banget. Dan ini kalau boleh dibilang ini pusaka ini terawat mungkin di pemiliknya dulu. Untuk di pamornya adalah pamor wos putah, dan di bagian gandeknya, nah ini ada pamor. Nah, pamornya pamor batu lapak. Nah, ini pamor bulat yang berada di bagian gandek. Ini di dalam pengetahuan Tosan Aji saya namanya pamor batu lapak sobat. Nah, ini adalah pusaka yang keempat dengan dapur brojol. Nah, dapur brojol dengan pamornya wos putah dan juga batu lapak. Untuk di warangkanya sendiri, ini pun juga mungkin ini kayu timuhu, peletnya bagus loh, ini belang sapi. Nah, untuk di peletnya ini belang sapi sobat. Ini pun juga sudah dalam keadaan diserviskan warangkanya. Jadi warangkanya sudah diserviskan, dan untuk dikerisnya pun juga sudah dalam keadaan diwarangi. Nah, ini adalah pusaka yang keempat. Lalu lanjut lagi untuk di pusaka terakhir sobat. Nah, ini adalah pusaka yang terakhir dengan dapur jangkung. Nah, ini look 3 jangkung dari kata jangkungi. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya ini yang saya katakan tadi, bahwasanya untuk dibilahnya ini masih lumayan tebal. Nah, untuk dibilahnya masih lumayan tebal, bisa dibilang kalau orang Jawa bilang itu wungkul. Nah, bilahnya ini wungkul. Nah, untuk di pamornya sendiri pun juga tertata rapi. Nah, seperti ini. Jadi untuk di pamornya sendiri masuk di pamor kayak wengkon isen sobat. Nah, kayak wengkon isen. Tapi kalau ada yang bilang ini pamornya ngulit semongko, silakan. Nah, kalau kita lihat di sini ini seperti kayak pamor wengkon atau pamor tepen. Nah, lalu di bagian tengahnya ada pamor lain. Ini adalah pamor wengkon isen kalau menurut saya. Tapi kalau ada yang bilang ini ngulit semongko, saya persilakan. Nah, untuk di warangkanya sendiri pun juga sudah nyandang. Nah, sudah nyandang dan juga sudah bagus. Di bagian belakang pendoknya ada simbol dari keraton. Ini kalau nggak salah ini keraton Yogyakarta kalau nggak salah ya. Nah, ini adalah kelima pusaka sobat. Jika di antara sobat semuanya ini ada yang berminat dengan beberapa koleksi pusaka Galeri Bumi Mojopahit ini,
Anda bisa langsung menghubungi di nomor WA saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.